Pernah nggak kamu merasa setiap bulan sudah kerja keras, tapi uangnya selalu tidak cukup? Bukan karena tidak berusaha, tapi karena sebelum gaji masuk, sudah ada cicilan yang menunggu. Entah itu kartu kredit, pinjaman online, atau hutang ke sana ke sini. Dan setiap kali hampir napas, ada kebutuhan baru yang memaksamu pinjam lagi. Kamu bukan yang pertama merasa terjebak seperti ini. Dan ini bukan soal kamu tidak cukup berusaha, tapi ada sesuatu yang perlu dilihat lebih dalam. Soal sistem yang kamu pakai untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan. Tuhan menciptakan dunia dengan hukum yang sangat jelas soal sumber daya. Semut, hewan kecil tanpa pemimpin, tanpa manajer, mengumpulkan makanan di musim panas untuk bertahan di musim dingin. Mereka tidak panik, tidak boros, tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka hanya hidup sesuai sistemnya. Manusia juga punya sistem itu, tapi kita sering melawannya karena dunia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dunia bilang, kamu layak mendapatkan ini sekarang. Kerajaan Allah bilang, kelola dulu apa yang sudah ada di tanganmu dan percaya akan prosesnya. Yesus tidak banyak bicara soal surga dan neraka, tapi dia sangat banyak bicara soal uang. Satu perumpamaan yang sering dilewatkan. Seorang tuan memberikan uang kepada 3 hambanya sebelum pergi jauh. Yang pertama diberi 5 talenta. Dia bekerja, mengembangkan, dan menghasilkan 5 lagi. Yang kedua diberi 2. Dia lakukan hal yang sama, menghasilkan 2 lagi. Yang ketiga diberi 1. Dia takut, lalu menguburnya. Waktu tuannya kembali, yang dihukum bukan yang hasilnya kecil. Yang dihukum adalah yang tidak melakukan apa-apa. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal apakah kamu mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mencari dahulu kerajaan Allah dalam keuangan artinya bukan menunggu berkat dulu baru taat, tapi taat dan setia dalam mengelola apa yang ada di tanganmu dulu, sekecil apapun itu, dan percaya akan prosesnya. Semua yang lain, termasuk kecukupan finansial, akan mengikuti. Tapi urutannya tidak bisa dibalik. Satu hal yang bisa kamu coba hari ini. Buka catatanmu. Tulis 3 kolom sederhana. Pemasukan, pengeluaran, sisa. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk pertama kalinya melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan uang yang Tuhan titipkan kepadamu. Lalu sisihkan dulu, berapapun jumlahnya. Karena Tuhan tidak menilai dari besarnya jumlah, Dia menilai dari kesetiaanmu memulai.